Pemirsa, artis Vanessa Angel menjalani sidang tuntutan kasus penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Namun sidang ditunda karena jaksa penuntut umum masih mempersiapkan tuntutan untuk Vanessa. Artis Vanessa Angel hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mendengarkan tuntutan yang disiapkan JPU bagi dirinya. Namun majelis hakim menjelaskan sidang terpaksa ditunda Kamis 15 Oktober 2020 karena jaksa masih mempersiapkan tuntutan untuk ibu satu anak ini. Sebelumnya Vanessa Angel ditangkap bersama suaminya Bibi Ardiansyah serta asistennya di kawasan Kembangan Jakarta Barat pada 16 Maret 2020 lalu. Dari penggeledahan, polisi menyita barang bukti berupa 20 butir pil Xanax. Saat ini Vanessa Angel merupakan tahanan kota Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Empat terdakwa kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya akan menghadapi sidang pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Keempat terdakwa terbukti melakukan korupsi sehingga negara mengalami kerugian 16,8 triliun rupiah. Dari JPR tersebut dan mengarahkan pembelian saham-saham tersebut kepada BNI Sekuritas Mandiri Sekuritas. Saat ini sidang vonis terhadap 4 terdakwa korupsi di PT Asuransi Jiwasraya masih berlangsung di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Dalam perkara ini, mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Hari Prasetyo dan Direktur PT Maksima Integra Joko Hartono Tirto dituntut hukuman penjara seumur hidup dan denda sebesar 1 miliar rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Sementara mantan Direktur Utama Jiwasraya Hendrisman Rahim dituntut hukuman 20 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah subsidiar 6 bulan kurungan penjara. Sedangkan mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya Syah Mirwan dituntut 18 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Akibat perbuatan mereka, negara mengalami kerugian 16,8 triliun rupiah. Pemirsa, 3 PNS di lingkungan pemerintah Kota Payakumbuh, Sumatera Barat ditangkap polisi. Tersangka terbukti menggelapkan mobil milik Dinas Pemadam Kebakaran sejak tahun 2018 silam. Tersangka berinisial AD, HL, dan HS yang bertugas di Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh ini nekat menjual mobil dinas di tempatnya bekerja. Kepada polisi, tersangka mengaku menggelapkan mobil dengan cara mempreteli mobil milik Dinas Pemadam Kebakaran sebelum menjualnya secara terpisah. Dalam penyelidikan polisi diketahui tersangka melakukan penggelapan sejak tahun 2018 silam. Total kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Kita melakukan penyelidikan dengan memeriksa 30 orang lebih, ditemukan kejadian bahwa 2016 yang lalu salah satu unit mobil damkar digelapkan kemudian dijual oleh tersangka. Jadi caranya dengan cara dipreteli kemudian dijual satu persatu hingga seluruh unitnya habis terjual. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka berikut barang bukti diamankan di Polres Payakumbuh, Sumatera Barat. Dari Payakumbuh, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Pemirsa, draft final Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang akan diserahkan ke Presiden dikonfirmasi berjumlah 1035 halaman. Penambahan halaman pada draft final Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja tersebut dipastikan tidak mengubah substansi. Penambahan 130 halaman menjadi 1035 halaman dari sebelumnya 905 halaman sesuai yang beredar di masyarakat tidak akan mengubah sisi substansi Omnibus Law. Penambahan jumlah halaman tersebut hanya masalah format atau redaksional. Anggota Komisi 3 DPR RI Arsul Sani menegaskan bahwa draft final Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja sudah ada, hanya belum dibagikan karena masih dilakukan proofreading. 7 hari setelah pengesahan, biasanya undang-undang masih dalam proses perbaikan format dan membenarkan kemungkinan adanya typo atau kesalahan ketik. Jadi kalau proses proofreading itu semata-mata editing aja, tapi tidak boleh merubah
kata per kata, apalagi yang terkait dengan substansi. Nah, kalau kemudian dari proofreading itu kemudian ditata dan segala macam, halamannya tambah, bukan substansinya tambah. Jadi kalau halaman tambah, itu jangan kemudian diasosiasikan bahwa RUU-nya yang disahkan itu berubah, ditambahi atau apa. Tidak seperti itu. Itu semata-mata karena format. Barangkali ya, saya juga harus cek ini nanti ya. Misalnya tadinya spasinya berapa menjadi berapa lebih besar gitu ya. Nah, kemudian juga di sana sini ya margin-marginnya juga dirubah, itu saja. Banyak anggota DPR positif COVID-19, gedung DPR RI Senayan ditutup hingga 8 November mendatang. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah di iNews Malam.